Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Selamat pagi. Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran mata pelajaran geografi, masih dalam suasana daring. Ibu ingatkan sekali lagi supaya kita tetap mematuhi protokol kesehatan ketika COVID semakin menyebar, yaitu menjauhi kerumunan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas. Baiklah, Ibu tidak lupa mengingatkan supaya kita tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini, agar hasil yang kita peroleh di saat ujian nanti bisa maksimal. Memulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Dipersilahkan, Rusdan. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Rusdan. Sama-sama. Iya. Sebelum lanjut, kita absensi terlebih dahulu ya. Yang pertama yaitu Unsa Hasna. Hadir. Oke, Rusdan Takian. Hadir, Bu. Bilqis Firdaus. Baiklah, alhamdulillah semuanya bisa hadir tanpa kekurangan suatu apapun. Di minggu ini kita akan mempelajari mengenai persebaran daerah rawan bencana di Indonesia. Kemarin kita sudah belajar mengenai jenis-jenis dan karakteristik bencana yang ada di Indonesia. Kira-kira apakah ada yang masih ingat jenis-jenis bencana alam di Indonesia? Saya mencoba menjawab. Ya, Unsa. Silahkan. Banjir, tsunami, Ya, gempa bumi, bagus. kebakaran hutan, tanah longsor, angin puting beliung, Ya, kekeringan, dan gunung meletus. iya bagus. Jadi jenis-jenis bencana alam yang ada di Indonesia yang kita pelajari pada materi kemarin ada 8 yang ada di PPT sekarang ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai persebaran daerah rawan bencana di Indonesia. Kira-kira daerah mana saja sih di Indonesia yang rawan bencana? Baik, kompetensi dasar dari materi kali ini yaitu menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui edukasi, kearifan lokal, dan pemanfaatan teknologi modern. Adapun indeks pencapaian keterampilannya, kompetensinya yaitu mengidentifikasi persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi persebaran wilayah rawan bencana di Indonesia. Baiklah, kita mulai materinya. Sebaran wilayah rawan bencana. Nah, di depan kalian ini merupakan peta indeks bencana yang ada di Indonesia. Oke, sebelum lanjut, wilayah rawan bencana atau hazard region yaitu merupakan suatu kawasan di permukaan bumi yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam karena memiliki kondisi dan karakteristik geologis, klimatologis, biologis yang tidak mampu mencegah dan meredam kesiapan dalam menanggapi dampak buruk dari adanya bencana. Nah, di peta ini kita bisa melihat daerah-daerah dengan warna merah dari mulai Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi,
Halmahera hingga Papua memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi, sedangkan warna kuning merupakan daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang sedang. Sedangkan untuk yang warna hijau, tingkat kerawanan bencananya rendah. Di sini kita bisa melihat bahwa daerah di Indonesia itu hampir seluruhnya memiliki potensi bencana yang tinggi. Nah, sekarang kita akan mempelajari kira-kira di daerah-daerah ini potensi bencana apa sih yang paling tinggi? Bencana apa saja yang terdapat di setiap wilayah yang ada di Indonesia ini? Oke, kita lanjut. Yang pertama yaitu mengenai sebaran rawan bencana tsunami di Indonesia. Bencana tsunami itu terjadi ketika terjadi gempa. Selanjutnya yaitu sebaran bencana tanah longsor di Indonesia. Daerah-daerah yang memiliki kerawanan tanah longsor antara lain yaitu di Jawa Tengah dengan 327 lokasi rawan longsor, Jawa Barat 276 lokasi, Sumatera Barat 100 lokasi, Sumatera Utara 53 lokasi, dan sisanya tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur, Riau, Bali, dan juga di Jawa Timur. Selanjutnya yaitu persebaran wilayah banjir di Indonesia. Biasanya banjir terjadi di wilayah-wilayah landai seperti di daerah Jawa, khususnya di Jakarta, yang menjadi langganan banjir. Kira-kira selain Jakarta, daerah mana saja ya yang memiliki tingkat kerawanan banjir? Nah, daerah-daerah yang biasa terjadi banjir di Indonesia antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya yaitu sebaran wilayah bencana kekeringan di Indonesia, meliputi daerah Gunung Kidul, Pacitan, Sulawesi Tengah, dan Lombok. Selanjutnya yaitu sebaran wilayah rawan bencana kebakaran hutan. Biasanya terjadi pada daerah-daerah yang memiliki hutan gambut, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan juga Jambi. Yang terakhir yaitu sebaran wilayah bencana alam angin puting beliung. Wilayahnya meliputi Sukabumi, Banten, Jawa Timur, dan juga Sumatera bagian barat. Selanjutnya yaitu Ibu akan menanyakan mengenai video yang memperkuat argumen. Indonesia adalah negara yang besar dan kaya. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan yang cukup berat. Negeri kita tercinta ini rawan bencana alam, di antaranya gempa dan tsunami. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan 4 lempeng tektonik, yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik atau volcanic arcs yang memanjang dari Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, dan Sulawesi, yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi itulah yang menyebabkan Indonesia rawan bencana, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Indonesia bahkan termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia. Ya, Indonesia adalah salah satu wilayah di dunia yang sangat rawan gempa dan tsunami karena hampir seluruh wilayah Indonesia itu dilalui jalur tumbukan lempeng dan patahan-patahan di bumi. Tsunami adalah gelombang laut yang terjadi karena adanya gangguan impulsif pada laut. Gangguan impulsif tersebut terjadi akibat adanya perubahan bentuk dasar laut secara tiba-tiba dalam arah vertikal atau dalam arah horizontal. Ya, jadi tsunami itu kan istilah apabila gelombang yang dibagikan oleh gempa gitu ya. Jadi sebetulnya walaupun gelombang yang dibagikan ke kecil hanya 20 cm itu kita sebut juga tsunami gitu ya. Nah, tapi kalau tsunami yang berbahaya biasanya sudah 1 meter ke atas. Dan biasanya itu dibangkitkan oleh gempa yang biasanya sih sudah lebih dari 7,5 gitu ya.
Sebetulnya dampak bencana gempa bisa diperkecil. Indonesia seharusnya memiliki peta gempa dan risiko yang akurat. Tujuannya agar kita dapat memprediksi apa yang akan terjadi jika gempa di suatu daerah. Masyarakat juga harus diberi pendidikan yang baik tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan jika terjadi gempa. Kalau kita sudah punya peta yang jelas dari ada jalur gempa, patahan di permukaan bumi, khususnya yang di daratan ya, nah itu bisa dihindari sebetulnya. Jadi SOP-nya kalau ada jalur gempa besar itu tidak boleh ada infrastruktur yang dibangun begitu ya, apalagi seperti rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Nah kalau misalnya ada rumah yang sudah atau gedung yang sudah kadung dibangun di jalur itu, ya itu harus diantisipasi juga dengan berbagai cara. Gitu ya. Gempa dan tsunami di Aceh pada 26 Desember 2004 adalah salah satu bencana terbesar yang pernah dialami negeri ini. Akibat gempa 9,3 skala Richter yang memicu tsunami, Aceh porak-poranda. Dampak tsunami juga dirasakan negara tetangga, Malaysia, Thailand, pantai timur India, Sri Lanka, hingga timur Afrika. Lebih dari 150.000 warga Aceh tewas dalam peristiwa itu. Julung Sintawati, CNN Indonesia. Nah, sudah selesai. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan. Setelah melihat tayangan video tadi, kira-kira amankah kita tinggal di Indonesia? Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan. Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi bencana tinggi perlu melakukan edukasi pada masyarakat dan membuat peta persebaran bencana agar aman. Iya, bagus sekali. Jadi, sebagai salah satu negara yang tingkat kebencanaannya tinggi, Indonesia perlu membuat peta persebaran bencana. Kenapa? Kenapa harus dengan peta? Karena dengan membuat peta, kita bisa mengetahui nih, daerah-daerah mana saja yang tingkat kerawanan bencananya tinggi. Misal seperti yang ada di video tadi, tentang gempa bumi. Kita bisa melihat persebaran lempeng aktifnya, pergerakannya, terus setelah itu juga durasi terjadinya, sehingga kita bisa meminimalisir dampak dari adanya bencana tersebut. Dan juga kita bisa membuat atau melaksanakan edukasi terhadap masyarakat mengenai bencana. Dengan melakukan edukasi, seperti seminar ataupun yang lainnya, pengetahuan masyarakat mengenai bencana itu dapat bertambah, sehingga kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana itu semakin kuat dan dapat meminimalisir dampak dari adanya bencana. Baiklah, sebelum Ibu tutup, apakah ada pertanyaan? Ada, Bu, saya. Ya, dan Bu, saya mau tanya, mengapa wilayah Indonesia rawan bencana? oh iya, pertanyaan yang bagus. Kenapa wilayah Indonesia rawan bencana? Kita kembali lagi ke materi yang kemarin. Indonesia memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi karena Indonesia terletak di antara 2 samudra besar dan 3 lempeng aktif dunia. Hal itulah yang menyebabkan Indonesia mempunyai potensi bencana yang tinggi. Oke, pada pembelajaran kali ini dapat Ibu simpulkan bahwa negara Indonesia tergolong sebagai negara yang mempunyai potensi bencana yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat peta kerawanan bencana, peta persebaran bencana, dan juga melakukan edukasi kepada masyarakat agar dampak dari bencana tersebut dapat kita minimalisir. Dan juga kita jangan takut akan banyaknya bencana di Indonesia, tapi kita harus tetap waspada dan tangguh untuk menghadapi bencana. Jangan sampai nih ya, Ibu harap kalian semua tidak menjadi penyebab dari terjadinya suatu bencana. Contohnya, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, misalnya ke sungai nih. Nah,
itu akan membuat penyumbatan pada muara-muara sungai, sehingga kapasitas sungai dalam menampung air hujan itu terbatas dan airnya meluap sehingga terjadilah banjir. Nah, jangan sampai seperti itu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke. Baiklah, Ibu sudah mempersiapkan link Google Form untuk kalian mengerjakan evaluasi. Nanti Ibu share di grup WA kelas ya. Oke, selamat siang. Terima kasih untuk perhatian kalian semua. Ibu ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.